Setelah saya membaca buku ini, bab tentang pengertian tasawuf secara bahasa, saya simpulkan bahwa tidak ada satupun yang sepakat tokoh-tokohnya yang meneliti kajian tasawuf secara bahasa, tidak ada yang mengambil satupun pendapat yang akan saya sebutkan nanti. Karena dalam secara bahasa ini terdapat 5 pendapat, dan pada akhirnya sang penulis ini menyarankan, meskipun ini tidak disepakati, tapi di akhir beliau jangan diindahkan, ojo dipikir ke nemen-nemen, ini koyo ngono lah ya, sebagai bahan referensi saja ya. Ini yang bisa saya tangkap dari apa yang beliau tulis. Subhanakallahumma. Saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah buku yang ditulis oleh Bapak Kiai Haji Dr. Said Akil Sirot. Bagaimana beliau ini membuat buku yang berbicara tentang tasawuf secara falsafi. Melanjutkan bacaan kemarin. Wah, kemarin aja tuh bab pertama B40 ini ya, 40 durasinya panjang banget. Beliau sekarang ya, ini sebelum saya membacakan bukunya ya, membedah bukunya, mencoba untuk menjelaskan sekuat kemampuan saya dalam banyak membaca buku dan mencoba untuk memahaminya. Ya, daripada kita ribut-ribut tentang debat nasab, debat apa saja yang lagi panas berkaitan, ya apa sajalah, karena di grup-grup di YouTube tuh banyak perdebatan-perdebatannya. Lebih baik kita mendengarkan atau mempelajari atau memahami buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang cukup terkenal ya. Jadi sekarang ini memasuki bab tasawuf ditinjau dari pengertian bahasa, belum istilah ya. Derivasi etimologis istilah tasawuf. Masalah derivasi akar kata etimologi atau asal usul istilah tasawuf adalah kemuskilan pertama yang dihadapi para pengkaji ilmu tasawuf. Dari mana istilah ini berasal? Dari akar kata mana dalam bahasa Arab? Persoalan ini sudah muncul sejak awal sejarah Islam, sebagaimana yang kita temukan pada sebagian besar literatur disiplin tasawuf. Berikut beberapa pandangan para ulama tentang soal pelik ini. Wah, itu memang
Pendapat pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa derivasi etimologis istilah sufi SHUFI dalam arti sebagai aktor, pelaku atau praktisi tasawuf berasal dari arti kata sofa SHAFA, atau kalau dalam bahasa Arabnya huruf so dan fa, yang berarti jernih, murni, pure dalam bahasa Inggris, atau purity. Artinya kata itu muncul untuk merujuk pada kemurnian batin spiritual, kolbu, hati kaum sufi serta kejenihan kualitas dan jejak-jejak mereka. Nah, ini kesucian adalah sebuah sifat terpuji. Lawannya adalah noda, kotoran, sesuatu yang tercela. Ini seorang hamba yang suci dan bersih dari segala noda dan kotoran akan disebut sungguh telah bersih dan tersucikan, dan praktis ia menjadi seorang sufi. Dalam pengertian semacam ini, Abu Fathah Ali ibnu Muhammad al-Basti, seorang penyair dan penulis terkenal di masanya. Ia adalah seorang penulis negara Samaniyah atau Samanian di Khurasan. Posisinya semakin menanjak di mata gubernur Khurasan Abu Mansur Sabuktigin dan pendiri dinasti Ghaznawi di Afghanistan. Al-Basti mengabdi pada pemerintahan putra Sabuktigin, Yaminu ad-Daulah. Lalu ia dibuang ke wilayah Transkhonaya, wilayah Uzbekistan, Tajikistan dan sekitarnya, dan meninggal menyendiri di desa Ozjan, Farghanah, Uzbekistan. Nah, ini dalam pengertian semacam ini, maksudnya pengertian sofa tadi ya, sofa yang berarti jernih murni. Dalam satu syairnya mengemukakan makna demikian, yang artinya ya, sejak dulu orang-orang berselisih pendapat tentang makna sufi, dan mereka mengira kata itu berasal dari kata-kata suf, SHUF, yaitu wall. Saya sendiri tidaklah melekatkan istilah tersebut kecuali kepada seorang pemuda yang bersih dan murni, sehingga orang tersebut benar-benar jadi bersih dan murni, sufia, lalu diberi gelar sufi. Maka seorang sufi adalah orang yang jernih dan bersih, sehingga orang tersebut benar-benar menjadi bersih dan murni. Tentu antara kedua kata tersebut memang hampir ada kemiripan kalau dilafalkan secara wakof atau suspensi di akhir kata. Sulit juga ya memahaminya ya. Namun demikian, Al-Qushairi, penulis risalah tasawuf terkenal, di lain pihak punya pandangan berbeda. Punya pandangan berbeda secara bahasa ya. Menurutnya dalam logika bahasa terlalu jauh jika kata sufi SHUFI dianggap berasal dari kata sofa SHAFA yang berarti bersih dan murni. Alasannya bentuk nisbah, yaitu sufiksasi dari sofa atau sofa'i. Masalah ini yang pernah disinggung oleh Abul A'la al-Ma'ariri dalam satu syairnya dengan nada menyindir. Kalangan sufi tidak menyetujui bentuk nisbah atau atribusi sufi dari kata suf, kain wol, sehingga mereka mengklaim diri mereka yang paling bersih karena semata menjalankan ketaatan. Pendapat pertama ini kemudian dianut sebagian besar kalangan sufi. Pendapat ini sofa. Jadi ada kalangan sendiri ya. Pendapat kedua, ada lagi yang berkeyakinan bahwa kata tasawuf atau sufi diturunkan dari kata sufah, SHUFFAH dalam bahasa terjemahnya ya, dan para penghuninya
disebut ahlus sufah. Nah, ini karena kedekatan sifat-sifat kaum sufi dengan para penghuni sufah yang pernah hidup di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ahlus sufah. Sufah merujuk pada sebuah serambi sederhana di belakang masjid bagian utara masjid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Serambi tersebut terbuat dari tanah dan dibangun sedikit lebih tinggi dari tanah sekitar dan beratapkan dedaunan pohon kurma. Ia biasanya merupakan tempat duduk dan kediaman para sahabat Nabi yang tidak mampu secara ekonomis, tidak punya keluarga atau tidak punya tempat tinggal, yaitu tunawisma. Abu Hurairah ini termasuk ahlu sufah beliau. Tapi kalau dinisbahkan sufi dengan ahlu sufah ini ada perbedaan pendapat juga ini, karena ada pendapat berapa ya? Ada pendapat 5, secara bahasa itu berbeda semua. Kaum sufi disebut ahlu sufah karena kondisi mereka menyerupai keadaan para sahabat Nabi SAW yang tinggal di serambi masjid itu. Seperti halnya para ahlu sufah, mereka sering berkumpul bersama, saling bercengkrama dan saling bersahabat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari bahwa ia mengatakan, saya pernah menjadi salah satu ahlu sufah, yakni penghuni sufah di masjid Nabi. Di waktu sore kami mendatangi pintu rumah Rasulullah SAW. Rasulullah membentuk kelompok-kelompok yang masing-masing mendapat jatah makanan dari para sahabat, sehingga yang tersisa dari kami tinggal 10 orang atau kurang dari itu yang belum mendapat jatah makanan. Rasulullah pun mengalah dan mempersilahkan kami untuk menikmati hidangan makan malam yang disediakan oleh beliau. Seusai makan malam, Rasulullah SAW berujar, tidurlah kalian di masjid. Di dalam Ibnul Jauzi Tablis Iblis, dalam kitab itu diceritakan, dinukil dari sana ya. Namun demikian, sebagai kritik atas pemahaman di atas, kita bisa katakan bahwa bentuk nisbah atau sufiks dari kata sufah tentu bukanlah sufi, tapi sufi double, yaitu F-nya ada 2. Kalau sufi itu kan 1, kalau sufah itu F-nya 2. Jadi keliru menghubungkan kata sufi dengan kata sufah. Nah, jadi Kiai Haji Said Akil Sirot itu tidak membenarkan adanya, yaitu jika kalimat sufi itu dinisbahkan secara bahasa dengan ahlu sufah, karena tidak sesuai dengan nisbah sufik sufah, karena huruf sufi itu SHUFI, sedangkan sufah adalah double F, sufah. Makanya beliau tidak mengambil, ya tidak membenarkan, Dr. Said Akil Sirot ini tidak membenarkan pengertian dalam bahasa seperti ini. Pendapat ketiga, sebagian lagi berpendapat bahwa kata sufi berasal dari seorang yang bernama Sufah, SHUFAH. Nama lengkapnya Al-Ghauth bin Mur. Dialah yang pertama menyepi dan beribadah kepada Allah SWT di Baitullah Masjidil Haram. Dari sini asal mula istilah sufi dilekatkan kepadanya, karena orang-orang yang mengabdikan hidupnya semata untuk beribadah kepada Allah dianggap mirip dengan Sufah atau Al-Ghauth bin Mur ini. Mengapa Al-Ghauth dinamai Sufah? Nah, ibunya pernah bernazar kepada Allah, lalu ia memasang sepotong kain wol di atas kepala Al-Ghauth dan mengikatkannya di dinding Ka'bah. Dalam kondisi terikat itu, Al-Ghauth mulai kepanasan hingga akhirnya ditemukan jatuh dan pingsan saat ibunya lewat. Anakku telah menjadi sufah, lunglai bagaikan kain lap, ujar sang ibu.
Keterkaitan kata sufi dengan al-ghauth ini dinilai abesah, misalnya oleh Dr. Kamil Mustafa Ashibi, seorang penulis sejarah tasawuf. Menurutnya hal itu dimungkinkan dengan menyebut al-ghauth sebagai dombanya Allah. Ide ini dihubungkan dengan ungkapan kurban Nabi Ibrahim. Maksudnya, kalau dikatakan bahwa derivasi kata sufi dari kain wol suf seperti yang dipakai untuk mengikat kepala al-ghauth, itu merujuk pada makna harfiah, lahiriah, kebahasaan. Ini di satu sisi. Pada sisi lainnya, kata itu merujuk juga secara esoteris batini pada pengertian ide pengorbanan atau asketisme kepada sang khalik. Rumit, dengari aja ya. Sebuah riwayat lain menyebutkan ada sekelompok orang di masa jahiliyah yang dikenal dengan nama sebutan sufah, yakni orang-orang yang mengabdikan diri dan hidup mereka hanya untuk Allah dan berdiam diri di depan Ka'bah menjalani laku asketik. Dari pengertian ini, siapapun yang menyerupai mereka maka akan disebut sufi. Kata sufah atau sufan kemudian dipakai untuk merujuk pada seseorang yang mengurus Baitullah Ka'bah dan bukan termasuk penduduk Mekah. Atau bisa pula merujuk kepada orang-orang yang melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan urusan ibadah atau laku asketisme. Dari sisi bahasa, utak-atik seperti ini sah-sah saja, itu menurut Kiai Haji Said Al-Sirot. Seperti yang diamini oleh Ibnul Jauzi, artinya sufiyah. Orang-orang sufi itu berasal dari kelompok jahiliyah pra-Islam yang belum mengenal agama Islam. Tapi masalahnya ini jelas bahaya. Apakah kita dapat menerima bahwa sufiyah itu berasal dari sekelompok orang yang hidup di masa jahiliyah? Namun menurut Dr. Zaki Mubarak mengomentari pandangan ini, tidak ada halangan kalau tasawuf sudah dikenal di masa jahiliyah, baik nama maupun bentuknya, lalu ia muncul kembali setelah Islam datang. Jadi bisa dikatakan sufiyah atau komunitas sufi dalam Islam adalah komunitas muslim yang zahid, asketik, dan kembarannya adalah kelompok sufah, yakni komunitas asketik di masa jahiliyah. Menurut beliau ini bisa juga ya, kalau ditinjau dari secara bahasa, sufiyah ini, istilah sufi ini sudah dikenal sebelum datangnya Islam di masa-masa jahiliyah. Pendapat keempat secara bahasa, tadi pendapat 1, 2, dan 3. Ada lagi yang mengatakan bahwa kata sufi berasal dari kata sophia, yaitu S-O-P-H-I-A, sophia dalam bahasa Yunani, yang berarti hikmah. Menurut Abu Raihan Al-Biruni, di antara orang-orang Yunani kuno itu ada orang-orang yang berpendapat bahwa wujud hakiki yang mutlak itu hanyalah causa prima, karena ia tidak membutuhkan faktor luar untuk keberadaannya, dan ia mutlak dibutuhkan oleh yang lain. Apapun yang butuh untuk berada pada selain dirinya, maka wujudnya tidak sejati, hanya khayalan. Yang sejati hanyalah yang pertama, yang tunggal. Inilah pandangan orang-orang sofis, yakni para ahli hikmah, para filsuf. Sophia dalam bahasa Yunani berarti filsafat, hikmah, wisdom. Orang Arab menggunakan kata al-hikmah untuk kata tersebut. Dari akar kata ini muncul kata filosofia, yakni orang yang cinta pada kebenaran dan hikmah. Kalau ada orang-orang dalam Islam yang menyerupai pandangan mereka, maka akan disebut filosof dari kata filosofia. Namun kata Al-Biruni, sebagian orang tidak paham asal-usul kata sufi ini, sehingga mengaitkannya dengan sufah dalam bahasa Arab, dengan anggapan bahwa kaum sufi itu dalam arti filosofia cinta hikmah adalah identik dengan komunitas
ahlu sufah di kalangan para sahabat Nabi SAW. Di masa-masa berikutnya maka istilah sufi berubah lagi. Ia disalah eja sehingga berbunyi sof, lalu dianggaplah bahwa kata sufi itu berasal dari sof, yakni kain wol atau bulu domba yang kasar. Al-Biruni kemudian memaparkan sejumlah pandangan orang-orang India. Menurutnya ada kemiripan antara pandangan mereka dengan yang dianut komunitas sufi. Pendapat Al-Biruni ini kemudian mendorong Joseph von Hammer sampai pada konklusi berikut, bahwa sufiyah berasal dari sebutan orang-orang India kuno yang dikenal dengan nama Gipnosopis, yakni kelompok para asketis dari para filsuf India kuno. Sebutan ini diberikan oleh orang-orang Yunani dulu untuk menyebut para filsuf India kuno yang menanggalkan busana mereka untuk menjalani laku asketisme dan tapa brata. Dalam konteks ini tidak heran bila ada yang menyebut bahwa kata sufi dan safi berasal dari kata Yunani, yaitu sopos dan sopia. Beberapa penulis Arab seperti Jurji Zaidan dan Muhammad Lutfi Jum'ah mendukung pendapat ini. Dalam pandangan yang terakhir ini, seorang sufi adalah seorang bijak hakim dan mencari hikmah ilahi, dan tujuan kaum sufi adalah memperoleh kebenaran ilahi. Hal itu didukung oleh satu kenyataan bahwa kaum sufi tidaklah muncul dengan ilmu spesifik seperti ini dan tidak pula dikenal dengan nama ini kecuali setelah buku-buku Yunani lama diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, termasuk setelah munculnya kata filsafat ke dalam dunia Islam. Namun demikian, dalam pandangan Zaki Mubarak, kata sopos dan sofia tidak mungkin mengandung pengertian pengetahuan spiritual seperti yang dikandung kata sufi. Soalnya suf sudah lama hadir dalam bahasa Arab. Dan tidak mustahil kata suf sempat mengembara dan masuk ke dalam pembendaharaan kosakata Yunani, termasuk ke dalam tempat ritual orang Yunani kuno. Tapi Noldeke di pihak lain membantah praduga ini dan yakin benar akan kekeliruannya. Menurutnya kata sopos tidak dikenal dalam bahasa Aramaik sehingga tidak mungkin hadir dalam bahasa Arab. Alasannya berikut: huruf sigma S dalam bahasa Yunani yang merupakan huruf S kecil selalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan huruf sin dan bukan sod. Seandainya kata sufi berasal dari bahasa Yunani itu, maka akan ditulis dengan huruf sin dan bukan sod seperti yang dipakai untuk kata sufi dan tasawuf. Dalam pengertian pendapat secara bahasa jelimet juga ya. Pandangan Noldeke ini dikuatkan Ernie Cholson dan L. Maxigognon dan Dr. Muhammad Mustafa Hilmi. Menurut yang terakhir ini adalah keliru menghubungkan kata sopos dengan tasawuf. Tasawuf adalah latihan spiritual dan praktik mujahadah, laku afeksi dan persaksian atau musyahadah. Sementara filsafat adalah penalaran rasional dan argumen logis. Yang agak aneh, Ibnu Arabi, tokoh sufi terbesar dari Andalusia, lebih cenderung menerima pandangan keempat ini yang diangkat oleh Al-Biruni seperti dikutip di atas. Jadi tokoh yang paling terkenal Ibnu Arabi mengambil pendapat keempat ini, meskipun rumit ya, ada dari Yunaninya, ada dari Aramaiknya, bahasa Aramaik, rumit ya. Pendapat kelima, ada pula yang mengatakan bahwa kata sufi berasal dari kata suf, sof atau kain wol yang kasar. Ini merupakan kain yang selalu dipakai kaum asketis dan juhat, juga pakaiannya para nabi dan rasul. Kain wol juga dipakai di kalangan pemuka agama Yahudi dan Nasrani. Menurut Al-Tusi yang dikenal pertama menulis sejarah tasawuf dan tokoh-tokohnya, istilah sufiyah dilekatkan pada pakaian yang merekat kenakan yang mereka kenakan.
pada pakaian yang mereka kenakan. Sebutan tersebut lanjutnya bukan dilekatkan pada pengetahuan yang mereka punyai atau pada praktek asketik yang mereka jalankan. Pakaian wol merupakan ciri khas busana para nabi dan orang-orang soleh dan simbol dari kaum asketis dan para pelaku olah suluk. Mengapa dilekatkan pada simbol busana ini? Karena lanjut Atusi, kaum sufi dikenal dengan perilaku dan akhlaknya yang mulia, serta sifat-sifat dan tingkah laku mereka yang juga adiluhung. Apa itu adiluhung? Gak tahu saya. Mereka adalah sumber harta karun berbagai pengetahuan, etika dan perilaku yang terpuji dari masa ke masa. Ciri khas mereka bukanlah terletak pada ilmu tertentu yang mereka kuasai atau pada perilaku tertentu yang mereka lakoni. Ciri khas dan karakter mereka ditentukan justru pada tampilan pakaian yang mereka kenakan. Oleh karena itu, afiliasi mereka kepada jenis pakaian itu adalah satu julukan umum yang menggambarkan segenap ilmu pengetahuan, perilaku dan sifat-sifat terpuji, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melekatkan pujiannya kepada para sahabat Nabi Isa alaihissalam karena pakaian yang mereka pakai, yaitu Al-Hawariyun. Demikian pujian tersebut diungkap dalam Al-Quran. Julukan itu dilekatkan kepada mereka karena mereka kerap mengenakan pakaian serba putih. Pujian dan sapaan tersebut bukan lantaran karena ilmu, perilaku atau sifat-sifat tertentu yang mereka lakoni. Pandangan ini juga didukung oleh seorang tokoh sufi terkenal, Umar Suhrawardi. Menurutnya ini cocok dari sisi derivasi bahasa Arab, seperti dalam kata tasawufa yang berarti ia mengenakan pakaian dari wol, seperti halnya dalam kata takomaso untuk menyebut seseorang yang mengenakan gamis. Tahu juga lah. Jadi bentuk isim atau kata benda dari tasawwafa atau tasawuf, sedangkan orang yang menerjunkan dirinya secara total ke dalam kehidupan tasawuf maka akan disebut sufi. Lebih lanjut, kalau julukan itu mengarah kepada pakaian mereka, hal itu tepatnya ditujukan untuk memperjelas hakikat keberadaan diri dan karakter mereka. Ini karena kondisi kaum sufi seperti halnya makom orang-orang yang mendekati diri kepada Allah SWT. Memberi julukan tertentu pada praktik seseorang mendekatkan diri kepada Allah itu adalah sesuatu yang sulit. Oleh karena itu dibikinlah satu isyarat atau julukan tertentu yang mengarah kepada pakaian mereka, sekaligus untuk menutupi kondisi dan posisi mereka. Ini juga ungkapan rasa ghiroh kita kepada mereka karena kemuliaan dan makom mereka, dan cara pengungkapan seperti ini lebih pas secara etis. Pendapat kelima ini terasa lebih aman untuk dipegangi di kalangan pengkaji tasawuf. Kendati Ibnul Jauzi sendiri menganggapnya masih sebuah kemungkinan, ada sejumlah teks dan riwayat yang mengukuhkan pendapat ini. Pertama, disebut dalam satu riwayat, Abu Sulaiman Ad-Daroni menyapa seseorang yang mengenakan baju wol, "Sesungguhnya Anda menampilkan sesuatu yang dipakai oleh kalangan zahid asketik. Lalu apa yang kamu peroleh dari baju wol ini?" Orang tersebut terdiam. Abu Sulaiman terus menambahkan, "Hendaknya kain katun itu adalah tampilan luarmu, sementara kain wol kasar adalah batinmu." Wah, jadi disindir ya. Kedua, dalam kisah lainnya disebutkan suatu hari Abu Muhammad, keponakan Ma'ruf Al-Qarqi, salah seorang sufi besar dari waliullah terkenal, mendatangi Abu Hasan bin Bashar sambil mengenakan jubah wol. Abu Hasan lalu bertanya kepada Abu Muhammad, "Wahai Abu Muhammad, apakah engkau mengenakan baju wol itu pada hatimu ataukah pada tubuhmu?" "Hendaknya hatimulah yang berkain wol dan kenakan baju putih atas yang jernih dan putih itu," ujar Abul Hasan. Ketiga, suatu kali Abu Ali Ar-Ruzbari pernah ditanya siapakah yang disebut sufi itu. "Orang yang mengenakan baju wol atas kemurnian hatinya," jawabnya. Keempat, Imam Al-Junaid
pernah berpesan, apabila kamu melihat seseorang sufi yang hanya mementingkan tampilan luarnya saja, maka ketahuilah batinnya itu gersang. Kelima, diriwayatkan dari An-Nadr bin Shumail, saya sempat bertanya kepada beberapa kaum sufi, apakah kalian menjual baju wol Anda? Kalau seorang nelayan menjual jaringnya, lalu dengan apakah ia menangkap ikan? Jawab mereka. Dari kelima riwayat di atas bisa dikatakan bahwa mengenakan kain wol yang kasar itu secara metonimik kinayah merujuk pada arti kekurangan, kefakiran, kebersahajaan, dan pengabdian sepenuhnya kepada Allah. Jadi singkat kata, tepatlah melekatkan sebutan tasawuf pada akar kata suf, sof, atau kain wol. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun juga memperkuat pendapat ini. Menurut Ibnu Khaldun, kalangan sufi mengenakan baju wol kasar untuk menghindari manusia yang terbiasa berpakaian mewah, karena mereka dikenal sebagai orang-orang yang mengabdikan hidup dan dirinya untuk beribadah, hidup bersahaja dan menyendiri dari khalayak. Maka simbol pakaian tersebut pun jadi ciri khas mereka. Artinya para sufi mengenakan baju wol itu sebagai tanda kesederhanaan dan kebersahajaan. Adapun orang lain yang terkadang memakai baju serupa, sebetulnya mereka mengenakannya bukan untuk kepentingan kesederhanaan dan kebersahajaan seperti diidamkan kalangan sufi. Jadi tampak jelas pengidentifikasian mereka dengan baju wol tersebut. Dengan demikian, sejumlah tokoh orientalis yang menekuni kajian tasawuf seperti Noldeke, Nicholson, dan Max Sikonon, dan sejumlah sarjana Arab seperti Mustafa Abdul Razik, Muhammad Mustafa Hilmi, dan Abu Al-Wafa At-Taftazani, semuanya menegaskan akar kata suf ini karena sesuai dengan konteks bahasa Arab dan lebih realistis. Lebih jauh menurut Masiknon, pendapat selain itu selayaknya dibuang jauh-jauh. Menurut Al-Jahiz, pakaian semacam ini juga dikenakan oleh kalangan tokoh agama di kalangan Nasrani, yakni sebagai tanda kesederhanaan dan kebersahajaan. Biasanya ketika akan menjalankan ritual atau meditasi, orang-orang Nasrani menggunakan baju wol. Selain itu, dalam risalah Ikhwanu As-Sofa dikemukakan kisah seorang rahib atau pendeta Nasrani yang mengenakan baju dari wol. Oleh karena itu, ketika Hamad bin Salamah melihat Farqad As-Sanji sedang mengenakan baju wol, ia berujar tegas, tanggalkanlah pakaian kenasranianmu itu. Dalam satu riwayat lagi, Abu Al-Aliyah sempat berujar kepada Abdul Karim bin Abi Umayyah yang sedang memakai baju wol, pakaian ini adalah pakaian para rahib. Hal serupa juga dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri kepada seseorang yang mengenakan baju wol, bajumu ini bid'ah. Ibnu Sirin juga menambahkan, Nabi Isa alaihissalam mengenakan baju wol dan Nabi kita mengenakan baju kain katun, dan itulah yang lebih patut bagi kita dan juga patut kita teladani. Namun demikian, Al-Qushairi dengan semangat pembelaannya terhadap tasawuf dan kaum sufi menolak pengidentifikasian seperti itu. Menurutnya, mengenakan baju wol bukanlah sesuatu yang unik untuk kalangan sufi saja. Sebutan baju wol atau suf, lanjut Al-Qushairi, hanyalah julukan atau lakop untuk mereka. Maka disebutlah seorang itu sufi atau sufiyah untuk jamaknya. Orang-orang yang menempuh jalan kesufian disebut mutasawif dan kelompoknya disebut mutasawifah. Dari sisi kebahasaan, sufi adalah kata benda primitif, yakni kata yang tidak punya derivasi atau akar kata atau analogi manapun dalam bahasa Arab. Hal ini pula yang diungkap Al-Hujwiri untuk mendukung pendapat terakhir ini. Menurut tokoh sufi dari Ghaznah, Afghanistan, abad 11 Masehi ini, kata sufi tidak punya derivasi etimologis manapun. Soalnya kaum sufi itu terlalu tinggi untuk memiliki akar kata yang darinya ia diturunkan. Derivasi satu kata dari kata lainnya mengharuskan adanya kemiripan atau kesamaan. Di antara keduanya, setiap derivasi yang ada selama ini adalah kebalikan dari kemurnian sufi itu. Dengan kata lain, pada kata sufi menurut Al-Hujwiri
Tidak ada derivasi atau akar kata yang sama atau sejenis dengannya, karena semuanya bertolak belakang dari substansi makna sufi itu sendiri. Masih banyak lagi spekulasi lainnya yang ingin menunjukkan akar kata sufi, sehingga tidak pantas untuk dianalisis lebih lanjut. Misalnya ada yang mengatakan bahwa kata sufi berasal dari kata sof atau baris pertama. Alasannya kaum sufi berasal di sof awal atau di garis depan kala hati mereka bermujahadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga berarti bahwa mereka adalah orang-orang yang paling pertama bergabung ke barisan paling depan ketika menunaikan sholat berjamaah. Ada pula yang berspekulasi bahwa istilah sufi berasal dari kata sufanah, yakni tumbuhan kecil dan pendek mirip rumput. Ada yang lembut, kekar, dan ada pula yang berwarna hitam maupun putih. Nama ini dilekatkan kepada kaum sufi karena mereka mencukupkan dirinya hanya dengan memakan tumbuh-tumbuhan yang hidup di padang pasir. Ada pula yang menghubungkannya dengan kata sufah, yakni bulu kuduk atau rambut-rambut kecil yang tumbuh di belakang leher atau tengkuk kepala. Sebutan ini katanya dipakai untuk menggambarkan karakter seorang sufi yang selalu mengabdi kepada sang Kholik dan memalingkan dirinya dari para makhluk. Pandangan-pandangan di atas semuanya sangat lemah. Para peneliti kajian tasawuf tidak terlalu mengindahkannya. Nah, demikianlah tasawuf dalam segi bahasa. Bagaimana di akhir pernyataan beliau adalah tidak terlalu penting mencari definisi yang benar secara bahasa, dan yang lebih baik tidak mengindahkannya, gak usah peduli, gak usah dipikir ke ngono maksudnya beliau. Karena ya memang sih banyak pengertian tasawuf secara bahasa ini tidak ada yang disepakati. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.